Tentu sebelum kita masuk ke alam barzah, maka orang akan mengalami kematian terlebih dahulu. Maka kematian adalah pintu awal seseorang untuk memasuki alam akhirat yang kekal. Orang kalau sudah meninggal bukan akhir segala kehidupannya, justru inilah awal orang akan memasuki alam akhirat yang kekal selama-lamanya. Dan setiap makhluk yang bernyawa pasti mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan pasti merasakan kematian. Dan kita semuanya orang yang hidup ini akan merasakan kematian. Semua kita akan meninggal dunia, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala merahasiakan datangnya ajal ini. Kita nggak tahu di usia berapa ajal kita datang. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwasanya al-mautu wahid, mati itu satu, yaitu terlepasnya ruh dari jasad kita. Kalau sudah terpisah ruh dari jasad kita, maka itulah hakikat kematian. Jadi mati itu satu, yaitu terpisahnya ruh dari jasad. Wa asbabuha katsirah, hanya saja sebabnya banyak. Ada orang kecelakaan meninggal, ada orang sakit, ya, beberapa hari meninggal. Ada orang gantung diri, sebabnya karena gantung diri meninggal. Jadi mati itu banyak sekali sebabnya. Tapi hakikatnya mati itu satu. Dan semua kita akan mengalami kematian ini. Maka nanti orang-orang mukmin, orang-orang yang punya amal soleh, ketika datang kematian, seperti atau seolah-olah ketika ruh dicabut dari jasadnya itu, maka ruhnya dicabut dengan kondisi yang sangat lembut, ya. Bahkan diibaratkan nyawa ketika keluar dari jasadnya seperti air yang mengalir dari gelas, mengalir begitu saja. Meskipun setiap sakaratul maut itu pasti merasakan kesakitan. Bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam sekalipun, makhluk mulia, makhluk yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika datang kematian, ketika terlepas atau datang ajalnya, tetap merasakan sakit. Semua orang ketika datang ajalnya merasakan sakit. Dan orang mukmin sesakit-sakit ajalnya atau ketika datang ajal itu, orang mukmin yang punya amal soleh, ya, banyak ibadahnya, ketika ruh keluar dari jasadnya itu dicabut dengan lembut, ya, kemudian keluar seperti air yang mengalir. Adapun orang-orang kafir, ketika datang ajalnya, datang malaikat kepadanya dengan kondisi malaikat ini kasar, malaikat ini keras. Ketika mencabut nyawa orang tersebut, orang kafir tersebut, seolah-olah seperti besi yang dicabut dari kain yang kasar. Ada kain yang kasar, kemudian ada besi dicabut begitu saja. Tentu menyakitkan. Dan ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surat An-Nazi'at, ya, wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Dan demi malaikat, ya, yang mencabut nyawa dengan kasar. Tentu An-Nazi'at, malaikat yang mencabut nyawa dengan kasar ini Allah Subhanahu wa taala utus kepada orang-orang kafir. Dan ini hak, ya, ibu-ibu, semuanya akan merasakan kematian, tinggal cara mati yang bagaimana yang kemudian kita pilih gitu. Mau dicabut dengan cara yang lembut ataukah dicabut dengan cara yang kasar, ini kita yang akan menentukan, tergantung amalan yang kita lakukan. Kemudian proses pencabutan ruh sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan, nanti dimulai dari kaki sampai ke kepala. Dan ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi bersabda kurang lebihnya yang maknanya, sesungguhnya ruh itu ketika keluar dari jasad, maka tabi'ahul basar, maka akan diikuti oleh mata. Jadi yang keluar atau yang terakhir melihat ruh ketika keluar dari jasad kita itu adalah mata kita. Berarti kalau ada orang meninggal dunia, misalnya posisi seperti ini kepalanya, ini kakinya, maka dimulai dari kaki dulu. Malaikat menariknya dari atas kepalanya, kemudian keluar dari kaki dulu, keluar ke atas sampai ke lutut, sampai nanti ke paha, sampai ke perut, ya, sampai ke dada, sampai kemudian nanti ke tenggorokan. Kalau sudah sampai ke tenggorokan,
inilah waktu orang tadi tidak bisa lagi bertaubat. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah Subhanahu wa taala masih menerima taubat seorang hamba selama nyawa belum ada di tenggorokannya. Maka ketika naik lagi sampai ke mulut, sampai ke hidung, sampai lepaslah nyawa atau ruh dari jasad orang tersebut, yang terakhir melihatnya adalah mata. Maka ruh ketika keluar dari jasad diikuti oleh mata. Itulah sebabnya biasanya orang yang meninggal dunia dalam kondisi matanya terbuka. Siapapun mungkin pernah kita mendampingi seorang ketika proses naza atau proses sakaratul maut, dan ketika meninggal biasanya matanya dalam kondisi terbuka karena memang ruh itu keluar dari kepala kemudian diikuti oleh mata. Maka inilah hakikat kematian, ya. Orang meninggal menjadi pintu awal dia akan masuk ke dalam alam akhirat yang kekal.